Jakarta adalah kota metropolitan yang dipenuhi dengan gedung pencakar langit di dalamnya. Ternyata banyak gedung yang sudah berdiri lama, namun belum juga dibersihkan dari awal gedung itu dibangun. Maka dari itu, diperlukan perawatan gedung agar tidak terlihat kusam dan menambah estetika di kota Jakarta. Di episode pertama ini, Sudut Profesi akan membahas seputar jasa pembersih kaca gedung menggunakan rope access. Bagaimana sih kira-kira tanggapan masyarakat mengenai rope access? Pernah lihat orang-orang yang bersihin kaca gedung di atas seperti itu nggak, Mas? Udah pernah lihat, sering. Kalau boleh tahu lihatnya di mana, Mas? Di kawasan SCBD sih banyak sih suka ngeliat. Terus menurut Mas, kira-kira itu gimana mereka itu? Menurut saya kerja gitu susah sih ya. Maksudnya kan kalau kayak saya gini kan takut ketinggian. Jadi kalau saya di posisi mereka kayaknya nggak berani deh ya. Resikonya tuh tinggi sih, karena kan itu ya dia bisa jatuh atau enggak, kalau misalnya dia nggak hati-hati dia bisa jatuh gitu. Pastinya susah sih susah. Kenapa? Karena kan nggak sembarang orang ya bisa ngelakuin pekerjaan itu. Juga taruhannya sih nyawa kan. Karena kan alat-alat berat itu kan nggak gampang untuk operasi ini. Kalau bicara skala gaji, saya pribadi sebenarnya kurang tahu gaji mereka sebenarnya kisaran berapa. Cuma kalau misalnya gaji mereka hanya UMR, dengan resiko nyawa sih sebenarnya agak kurang sih ya. Kenapa? Ya karena kan ketika mereka ada apa-apa, kalau memang ditanggung perusahaan, oke. Tapi kalau ada beberapa perusahaan yang tidak menanggung, jauh lah dengan dibandingkan gaji yang hanya UMR. Kalau dari resiko sih kayaknya nggak sebanding ya. Soalnya kan kalau misalnya tingkat keselamatan kerjanya itu kurang, bahaya juga di merekanya. Gitu. Rope access merupakan teknik bekerja di ketinggian dengan alat bantuan tali. Metode ini merupakan adaptasi dari olahraga panjat tebing maupun caving dengan teknik hingga peralatan yang sudah disesuaikan dengan cleaning industry. Tentunya para pekerja ini memiliki latar belakang yang berbeda untuk bekerja sebagai pembersih kaca gedung. Berkala, biasanya sih kalau anak-anak rope access ada yang emang udah nyemplung duluan gitu ke rope access, tapi ada juga dari mesin gondola. Jadi mereka sionya angkat-angkut, setelah itu mereka naik lagi ke ambil sio rope access TK1 gitu. Banyak juga yang udah langsung dari TK langsung ke rope access gitu. Banyak juga kayak gitu. Bergantung di atas dengan membawa barang-barang dan alat keselamatannya membuat beban yang dibawa cukup berat. Mungkin juga dengan terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Waktu pun terbatas, mereka harus menyelesaikan tugasnya. Gua sebelumnya itu gondola dari 2014. Cuman untuk mengetahui pekerjaan rope access itu gua tahu dari 2016. 2016 walaupun gua basic gua gondola, gue sedikit paham tentang basic rope access, makanya gue usaha terjun ke dunia rope access sampai dari baru kalau gabung di GMS baru sekarang sih, baru bulan ini gue baru gabung. Tapi kalau untuk pekerjaan rope access dari 2016 gue udah ngelakuin pekerjaan. Saya mengulas sedikit ya tentang hobi saya ya. Jadi hobi saya emang awalnya ini sport atau dalam kegiatan outdoor dengan menggunakan single rope. Itu saya bermain di dalam goa. Basic dari yang pernah saya dapat pertama itu ya SRT atau single rope teknik. Yang dirasain sih badan pada sakit ya. Karena satu body harness aja full dengan alat di kita badan aja itu ada bangsa 6-8 kilo. Itu belum termasuk bucket ya. Belum termasuk bucket isi air. Itu
kita hitungan paling cepet 1 jam. Kita harus nahan badan kita, nahan alat-alat semua yang ada di badan. Ya dibilang sakit pinggang ya sakit pinggang, sakit paha ya sakit paha. Bekerja di ketinggian membutuhkan 3 hal penting: skill, prosedur keamanan, dan standarisasi kerja. Dan untuk melengkapi 3 hal tadi, dibutuhkan sebuah sertifikat, di mana sertifikat tersebut mempunyai tahapan-tahapan yang berbeda. Cara kita berhubungan dengan rope access ya, akses tali gitu. Jadi kalau untuk akademiknya, untuk TK1 itu untuk operator, teknisinya. Nah, untuk kalau pengawasnya itu harus TK2. Peran PIC di lapangan itu kayak semacam kayak pengawas ya, mengawasi kegiatan anak-anak yang udah kita atur secara rencana kerjanya udah ada gitu. Jadi kita tinggal mengawasi aja sih.
Sebelum mereka mulai bekerja, hal penting yang harus dicek adalah tensi para pekerja agar tidak ada resiko ketika berada di atas. Di samping itu kita biasanya kita observasi dulu ya dari si anak ini, apakah dia masih mampu untuk bekerja ataupun dia sudah tidak bisa bekerja karena alasan sakit gitu. Jadi kita observasi dulu keluhannya dari si pekerja ini. Nanti kalau memang masih 30 menit tensinya masih tinggi, kita saranin untuk tidak bekerja. Untuk tensinya sendiri di angka 125/70 itu udah termasuk tinggi. Jadi di atas itu kita udah tidak bisa memberikan dia untuk bekerja, tidak merekomendasi untuk bekerja. Kelengkapan alat tidak luput dari pengecekan yang dilakukan secara berkala. Kemudian angin diukur menggunakan alat sebelum mereka mulai bekerja. Kalau fokus nggak kalau kok tetap posisi ada di sini terus, lu malah nambah ke situ. Para manpower tentunya dilindungi dengan full body harness dan helm yang harus dipakai saat bekerja. Apa aja sih kira-kira alat-alat keselamatan yang ada di body harness tersebut? Yuk kita dengar penjelasan berikut ini. Oke, ini alat untuk turun disebutnya Ascender, merek dari Petzl, namanya IDS. Jadi kekuatannya minimal 1 ton. Dilapisin sama karabiner merek Petzl juga. Kalau ini untuk backup kita namanya ASAP Mobile. Ini untuk backup kita. Jadi tali satu kita utama kita kenapa-napa masih ada ini untuk nyangkutnya. Dan ini lapisannya Asober, merek dari Petzl juga. Jadi sepasang dia tuh. Seperti ini. Jadi dia nyangkut di badan kita, disebutnya untuk backup. Dilapisin karbin juga merek Petzl dari Oxan. Kalau ini alat Zoomar atau disebutnya alat backup juga. Alat ini bisa untuk naik saat kita kelebihan di jalur, kita kelebihan untuk pembersihannya, kelebihan progresnya, kita bisa naik dengan menggunakan ini. Jadi saat dia masuk tali ke sini, kita kunci, kita tarik, kita bisa naik dengan sebut ID-nya yang tadi. Sama dilapisin dengan karabiner juga. Untuk merek sih di sini yang Jumarnya ini Bell. Untuk itu merek Bell. Ini alat Jumar kita untuk backup juga bisa. Kalau ini kop kaca.
Untuk mereknya sih Crisbau. Jadi suatu saat kalau ini kepake juga seperti ada angin kencang atau kita progres bisa jauh atau melebar sisi kiri kanannya, kita bisa pakai menggunakan ini. Standarisasi alat safety ini mengikuti aturan dari Kemenaker. Jadi alat ini dipastikan kuat dan tahan lama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika ada alat yang rusak, maka akan langsung diganti dengan standar yang sama sesuai syarat dan ketentuan. Kalau aturan sih enggak, kita juga ngeliat medan juga sih. Kalau medannya terjangkau, ya kemungkinan bakal cepat. Kalau medannya nggak kejangkau, ya kita putar-putar otak. Gimana caranya kejangkau, ya kan kita main waktu juga. Semakin cepat kerjaannya, semakin kelar.
Cuaca mulai mendung, angin perlahan berhembus semakin kencang yang mungkin akan memberhentikan pekerjaan para manpower untuk hari ini. Kendala sih sebenarnya sih banyak. Satu untuk buat ngangkur juga banyak sebenarnya kalau kendala di area ya. Kita memang dituntut rope access itu sebisa mungkin ya harus lo bisa. Mau bentuknya kayak gimana, sesulit apapun ya harus bisa. Banyak sih kendala angin, cuaca. Itu pasti faktor utama yang kita patokin. Kadang sih hujan dadakan, angin juga kadang hentak bikin tali kita ngendor. Itu sih sering, bukan hitungan tiap hari, hitungan saat kita lagi kerja proses ya pasti itu sering. Hari berganti, mereka melanjutkan pekerjaan. Cuaca saat ini kembali tidak cukup cerah. Berharap dapat menyelesaikan pekerjaannya hari ini sebelum hujan kembali turun. Jadi gini, kalau untuk anak-anak rope access ya, mereka kerja lapangan gitu ya. Jadi nggak segampang ngaturnya itu nggak gampang gitu. Soalnya mereka tuh emosinya tinggi. Satu kenapa? Mereka apalagi kalau habis kerja nih on rope itu tegangan tensi darah mereka tuh pasti naik. Jadi itu emosi mereka tuh cepat. Ya udah kita nyantai gitu, nggak nanggepin mereka nyantai, nggak boleh pakai emosi juga, harus sabar sih harusnya. Kalau putus asa sih enggak sih. Balik lagi kan ya kerja ya buat keluarga, buat ngasilin uang lah ibaratnya. Ya kalau untuk putus asa sih enggak ada yang semua bisa diselesaikan sih. Selama ini sih semuanya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Kan saya juga di sini kerja tim. Saya selalu bilang sama tim saya, bantu saya nggak bisa sendirian. Rope access masih banyak orang belum tahu sih. Rope access itu banyak orang belum tahu. Banyak kan orang gondola. Taunya orang gondola. Sebenarnya rope access itu baru dikenal ya, kalau setahu saya baru dikenal itu 2012. 2012 itu rope access baru dikenal. Apa sih rope access ya? Akses tali. Itu yang gue tahu. Kalau gue bilang kalau untuk masalah jaminan juga rope access juga sedikit asuransinya kurang. Akses hanya cuma ngandelin ya asuransi pemerintah, sebenarnya kurang. Untuk salary juga sebenarnya sebelum ya resikonya lebih bahaya lah, karena setiap menitnya kita pekerjaan itu nyawa kita ya. Kalau ini mah lebih baik ditingkatin lagi aja untuk keamanan, kesehatan sama salary-nya aja untuk akses. Kalau pribadi sih nggak ada sih. Kalau pribadi nggak ada sih, karena memang udah jalurnya udah kita bawa enjoy, udah kita jadiin hobi, udah kita jadiin ya kesukaan kita. Tiap hari kerja begini ya kita jalanin, nggak ada kepikiran mau jadi apa, mau ganti kerja apa, nggak ada sih. Rezeki kita masih di sini, kita jalanin terus, kita aja sih. Mungkin di luaran sana banyak yang menilai rope access itu pekerjaan yang bahaya. Sebagai kebanyakan orang awam ya melihatnya rope access itu sebagai pekerjaan yang bahaya. Padahal kalau mereka melihat tingkat safety-nya itu kita benar-benar safety gitu. Jadi itu semua pekerjaan sebenarnya bahaya. Orang keluar dari rumah bawa motor itu bahaya gitu ya. Jadi ya kerjaan rope access itu bisa dinilai orang itu jadi safety gitu. Itu sih harapannya.
air mati.